Sebagai pemimpin dari Otogakure Esport, Orochimaru memiliki pengawal yang bernama Sonfor. Sonfor awalnya merupakan tahanan dari lapas Orochimaru, yang mana para tahanan itu diadu dalam pertarungan Battle Royale, yang kemudian menyisakan Jirobo, Kidomaru, Tayuya, Sakon, dan Ukon, yang kemudian dikenal sebagai Sonfor. Dalam pertarungan sebagai tim, Sonfor bisa mengalahkan Sasuke, serta mengalahkan Genma dan juga Raido yang merupakan pengawal Minato, meskipun mereka juga kelelahan karenanya. Selain itu, mereka juga memiliki jutsu kombinasi. Yang pertama ada Sisi Engine, merupakan sebuah kekai yang digunakan oleh Sonfor untuk mencegah gangguan selama pertarungan Orochimaru melawan Hiruzen. Sisi Engine berbentuk seperti api ungu yang akan membakar lawannya yang mencoba masuk ke dalam Sisi Engine. Yang kedua ada Shiko Komujin. Shiko Komujin merupakan teknik Fuinjutsu yang digunakan oleh Sonfor untuk menyegel Sasuke. Sebelum melakukan teknik Shiko Komujin, Sonfor memberikan Pisai Sengan kepada Sasuke yang membuat Sasuke seperti mati suri. Lalu Sasuke pun dimasukkan ke dalam gentong yang kemudian disegel menggunakan teknik Shiko Komujin. Ternyata selain keempat anggota Sonfor, ada juga anggota kelima yang disebut dengan Son 5. Orang itu adalah Kimimaro. Dan berikut inilah kekuatan dari pengawal Orochimaru atau Son 5 secara individu. Yang pertama ada Jirobo. Jirobo memiliki bentuk fisik yang bertubuh gendut. Saat Jirobo sedang bertarung, dia akan mengandalkan kemampuan dari fisiknya. Dalam mode Jotai 1, Jirobo bisa mengampaskan Choji yang sedang menggunakan Nikudan Harisensa. Dan dalam mode Jotai 2, Jirobo mampu mengampaskan Choji yang sedang menggunakan Chobeikan no Jutsu dengan tubuh yang sebesar gunung. Jirobo juga memiliki elemen dasar tanah. Dan berikut ini adalah beberapa jutsunya. Yang pertama ada Doton Kekai Dorudomu, yang mana dalam jutsu ini dia bisa mengurung tim Shikamaru ke dalam sebuah penjara. Yang kedua ada Doton Doryudango. Dengan menggunakan jutsu ini, Jirobo mampu melempar batu yang berukuran besar kepada lawannya. Yang ketiga ada Doton Doroku Gaishi. Dengan menggunakan jutsu ini, Jirobo menciptakan perisai dari tanah. Yang keempat ada Doton Moguragakure no Jutsu. Dengan menggunakan jutsu ini, Jirobo mampu bersembunyi di dalam tanah maupun menyerang musuhnya secara tiba-tiba dari dalam tanah. Yang kelima ada Doton Dorogoremu. Dengan menggunakan jutsu ini, Jirobo mampu menciptakan golem tanah raksasa yang dapat membantunya di dalam pertarungan. Selain itu, Jirobo juga memiliki kemampuan khusus, yaitu untuk menyerap cakra lawannya, yang bahkan kemampuan ini juga bisa dikombo dengan elemen tanahnya. Seperti saat Jirobo menggunakan teknik Doton Kekai Dorudomo yang secara perlahan menyerap cakra tim Shikamaru yang ada di dalam jutsu ini. Anggota kedua ada Kidomaru. Kidomaru memiliki bentuk fisik dengan 6 tangan. Dengan serangan yang menggunakan jaring, membuat Kidomaru seperti manusia laba-laba. Dan berikut ini beberapa jutsu dari Kidomaru. Yang pertama ada Nenkin no Yoroi. Dengan menggunakan jutsu ini, Kidomaru melapisi tubuhnya menggunakan jaring emas untuk melindungi dirinya dari serangan. Yang bahkan Jukeneji saja kesulitan untuk menembus jutsu ini. Yang kedua ada Amagumo. Dengan menggunakan jutsu ini, Kidomaru memanggil hewan Kuchiyose-nya yang bernama Kyodai-gumo, yang kemudian menetaskan telur dan menciptakan hujan laba-laba. Yang ketiga ada Kumomayu. Dengan menggunakan jutsu ini, Kidomaru menyerang lawannya di dalam jaring laba-labanya. Yang keempat ada Kumonenkin. Dengan menggunakan jutsu ini, Kidomaru menciptakan berbagai senjata dengan menggunakan jaring emasnya. Yang kelima ada Kumosenkyu Suzaku. Dengan menggunakan jutsu ini, Kidomaru menciptakan panah dari jaring emasnya yang dapat digunakan untuk menembak lawannya dari jarak jauh. Anggota yang ketiga ada Sakon dan juga Ukon. Sakon dan Ukon memiliki bentuk fisik dengan 2 kepala karena mereka memang sejatinya merupakan saudara kembar yang bisa bertarung dengan satu tubuh maupun terpisah sesuka hati mereka. Dan berikut ini adalah beberapa jutsu dari Sakon dan juga Ukon. Yang pertama ada Tarenken. Dengan menggunakan jutsu ini, Sakon dan Ukon bisa menggunakan pukulan dengan menggunakan 3 tangan. Yang kedua ada Taren Kyaku. Dengan menggunakan jutsu ini, Sakon dan Ukon bisa menggunakan tendangan 3 kaki. Yang ketiga ada Taren Senpu. Dengan menggunakan jutsu ini, tendangan 3 kaki milik Sakon dan juga Ukon bisa menciptakan angin puting beliung. Yang keempat ada Kuchiyose Rasomon. Dengan menggunakan jutsu ini, Sakon dan Ukon bisa memanggil Rasomon sebagai bentuk pertahanan. Yang mana saking kuatnya, Rasomon bahkan mampu menahan serangan terkuat milik Kiba yaitu Garuga. Yang kelima ada Kisei Kikai no Jutsu.
Jutsu. Dengan menggunakan jutsu ini, Sakura dan Ukon bisa merasuki dan menggerogoti tubuh lawannya hingga lawannya mokat. Di anggota keempat ada Tayuya. Tayuya merupakan kunoichi dengan senjata suling, yang mana sulingnya itu bernama Mateki. Dan berikut ini adalah beberapa jutsu dari Tayuya. Yang pertama ada Mateki Genbu Sokyoku. Dengan menggunakan jutsu ini, Tayuya mengendalikan 3 bonekanya di dalam pertarungan. Yang kedua ada Mateki Mugen Onsa. Dengan menggunakan jutsu ini, Tayuya bisa menggenjutsu lawannya untuk dijebak di dalam dunia ilusi dan menyiksa lawannya. Yang ketiga ada Makyo Noran. Dengan menggunakan jutsu ini, ketiga boneka milik Tayuya akan mengeluarkan arwah dari mulutnya, yang mana arwah tersebut kebal dengan serangan serta bisa memakan cakra dari lawannya. Di anggota kelima ada Kimimaro. Kimimaro berasal dari klan Kaguya dan memiliki Kekkei Genkai untuk memanipulasi tulang. Dan berikut ini adalah beberapa jutsu dari Kimimaro. Yang pertama, Tsubaki no Mai. Dengan menggunakan jutsu ini, Kimimaro mengeluarkan tulang yang ada di pundaknya dan dijadikan sebuah pedang untuk menyerang lawannya. Yang kedua ada Karamasu no Mai. Dengan menggunakan jutsu ini, Kimimaro mengeluarkan tulang di sekujur tubuhnya dan menyerupai seekor landak. Yang ketiga ada Tenshi Sendan. Dengan menggunakan jutsu ini, Kimimaro mengeluarkan tulang yang ada di ujung jarinya yang dapat digunakan seperti peluru. Yang keempat ada Tessenka no Mai Suru. Dengan menggunakan jutsu ini, Kimimaro menggunakan tulang punggungnya yang dapat digunakan seperti cambuk untuk menjerat lawannya. Yang kelima ada Tessenka no Mai Hana. Dengan menggunakan jutsu ini, Kimimaro mengumpulkan tulang pada tangannya yang dapat digunakan seperti bor. Yang keenam ada Sawarabi no Mai. Dengan menggunakan jutsu ini, Kimimaro dapat memunculkan ribuan tulang dari dalam tanah dan dapat menyelinap dari tulang tersebut.